proses menekap ya, atau colekan? Menggambar. Oke. Sekarang nih dalam proses menangkap desain yang berada di atas kertas, dan setelah itu barulah proses mencanting akan diadakan. Mbak Indri ya, aku dapat tahu kalau kamu dapat inspirasi desain daripada Wali Songo. Terus gimana caranya supaya kamu bisa campur batik Bogor kepada bersama dengan Wali Songo supaya ia menjadi cocok? Nah, saya akan combine antara motif Bogor ini dengan motif rusa, kemudian ada nilai heritage Kota Bogor dengan Wali Songo. Untuk pengetahuan semua, ciri-ciri khas yang ada pada batik Bogor ini adalah motif-motif seperti rusa, bunga teratai, dan juga bunga rafflesia. Terus gimana caranya supaya kita bisa campur denim sama batik supaya menjadi cocok buat busana? Ketika kita mix antara batik dan denim, batik itu kan identik dengan tradisional, ya kan, kearifan lokal, sedangkan denim itu identik dengan western, budaya barat. Zaman milenial seperti ini, saya ingin mix antara dua budaya, jadi batiknya bisa masuk juga ke generasi muda. Maka itu salah satu ciri khas IRD, kenapa menggabungkan antara batik dan denim itu sendiri. Supaya menjadi sangat unik dan juga bisa diterima oleh kaum muda. Mbak Atika mau nyoba? Silakan. Benar, silakan. Ayo dicoba. Oke. Silakan. Saya sekarang ni nak cuba menekap batik ni. Ini adalah kali pertama dan saya agak nervous sebenarnya. Terus kalau aku salah gimana? Tak apa-apa. Tak apa-apa. Insya bisa. Ketika habis kita jiplak, proses selanjutnya itu mencanting. Nah, baiknya kalau mencanting itu kan di bawah, lebih enak lah kita mencantingnya. Oke, jom sekarang ni kita nak buat proses mencanting pula. Biasanya dalam setahun saya melansir seperti fashion di dunia, jadi mengikuti musim di dunia, spring, summer, atau fall, winter. Setahun bisa 2 kali, dan biasanya memang tidak pernah banyak busana yang dihasilkan. Satu desain saya maksimal 6 sampel atau 6 desain dengan berbagai warna. Setelah itu di musim berikutnya, setelah spring summer berarti fall winter, saya akan menjual kembali atau menghasilkan melansir produk-produk IRD sesuai dengan konsep musim yang memang dihasilkan pada saat itu. Dia nampaknya kita perlukan banyak kesabaran untuk mencanting. Pak Indri ya, gimana caranya supaya kamu bisa fokus untuk mencanting nih? Ya, pada saat kita mencanting memang moodnya harus bagus. Jadi memang harus sabar. Terus pastikan waktu kita tidak akan terganggu oleh kegiatan lain. Dan kalau ini kan masih batik Bogor nih, apalagi kalau mengerjakan batik Wali Songo, itu tuh harus punya wudhu. Harus punya wudhu. Terus kalau perempuan tidak boleh sedang dapat, jadi harus dalam kondisi bersih. Mbak Atika, ketika kita mencanting harus tembus ke belakang. Jadi nanti hasilnya bagus. Persa jadi warna. Ya, nanti waktu diwarna dia akan kelihatan. Yang udah nembus nih. Harus dari belakang. Ya. Gimana caranya supaya kita bisa menembus ke belakang? Harus menekan atau jadi ketika kita mencanting itu harus pelan-pelan. Jadi kita tidak bisa langsung terburu-buru ya. Jadi kita punya perasaan gitu loh. Ketika kita mencanting, dia itu pelan-pelan sampai diresapi gitu. Setiap batik itu memiliki satu
satu duta atau satu perjalanan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi ketika batik kahuripan saya buat, itu dibuat karena berdasarkan saya tugas kuliah awalnya. Jadi dipertemukan dengan seorang ulama yang ada di Kota Bogor. Kemudian kunjungan ke pesantren itulah membekas kepada saya bahwa kita sebagai manusia itu harus menjaga akhlak, harus menjaga nilai akidah keakidahan kita, sosialisasi, tazim kepada guru gitu kan. Hal-hal seperti itu yang saya nggak dapatkan di kampus gitu, seperti itu. Dan apa yang kita lakukan itu kan sebenarnya bukan kemampuan diri kita, tapi memang Allah kasih titipan ke kita untuk bisa berbuat sesuatu.